Waalaikumsalam. Terima kasih ya Bu sudah mengizinkan saya untuk datang ke sekolah Ibu untuk melakukan wawancara bersama Ibu. Kali ini saya ingin mewawancara Ibu mengenai Ibu sebagai kepala sekolah, bagaimana Ibu mengambil keputusan dalam kehidupan Ibu sehari-hari, di mana pengambilan keputusan itu berdasarkan nilai kebajikan yang ada. Nah, izinkan saya untuk mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu. Iya. Oke. Yang pertama yang ingin saya tanyakan kepada Ibu, gitu ya. Selama ini bagaimana Ibu sebagai kepala sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ini langsung saya kasih contoh kasusnya aja ya Bu ya. Nah, boleh. Di sekolah ini kan, di TK sekolah ini kan kebanyakan ada yang bilang kalau anak usia TK ini mau memasukkan anaknya TK itu lebih mahal dibandingkan masuk kuliah atau SMA. Jadi salah satu yang menyebabkan saya membuka TK ini juga itu salah satunya, ingin membuat sebuah TK yang tidak harus bisa tuh uang masuknya tidak mahal tapi berkualitas gitu kan. Jadi yang salah satu kasusnya itu adalah kebanyakan kan yang daftar di sini tuh yang ekonomi menengah ke bawah gitu kan. Ada juga yang menengah ke atas. Jadi kadang seharusnya ketika dia mendaftar dia harus wali murid ini harus membayar semua uang pendaftaran baru bisa masuk sekolah, atau setelah itu dibayarnya dulu uang pendaftaran tuh baru dia bisa mendapatkan seragam sekolah gitu kan. Tapi kadang ada beberapa kasus dengan beberapa pertimbangan saya juga memberikan istilah itu dispensasi gitu kan, mengasih bajunya atau istilah itu memasukkan anak ini walaupun dia belum melunasi uang pendaftarannya gitu. Menurut saya itu mungkin salah satu kasus yang bisa diangkat untuk menjadi yang Ibu minta tadi tuh. Dilema etika. Iya, dilema etika tadi tuh ya. Karena seharusnya kalau dari segi peraturan wali murid ini harus melunasi dulu baru dia bisa mendapatkan seragam atau istilah itu memasukkan anaknya ke sekolah ini gitu. Tapi ada beberapa yang pengecualian ya, sehingga mereka walaupun dia belum melunasi tapi anak tetap masuk ke sekolah gitu. Baiknya Bu. Selanjutnya yang ingin saya tanyakan adalah selama ini bagaimana Ibu sebagai seorang kepala sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan gitu, yang dua kepentingan atau lebih ini sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebaikan. Jadi karena kami di sekolah ini mungkin beda dengan SMP karena staf pengajarnya banyak gitu kan. Kami di TK kan hanya beberapa orang gitu, dan karena yang beberapa orang ini kami namanya komunikasi itu selalu dijalankan gitu. Saya sebagai kepala sekolah biasanya tidak istilahnya itu tidak hanya mengambil keputusan sendiri, biasanya saya diskusikan dengan guru-guru juga gitu kan. Contohnya juga dengan kasus yang tadi saya sebutkan, ketika memutuskan anak ini apakah seharusnya kita apa aja gitu kan, kita terima aja gitu, kita masukkan aja walaupun dia belum melunasi, itu biasanya juga saya diskusikan dengan guru-guru karena kami juga melihat background anak ini gitu kan, apakah benar orang tuanya misalnya tidak sanggup, belum bisa memenuhi kewajiban dia, atau memang karena kan banyak juga orang tuanya yang malas bayar atau apa gitu kan. Jadi itu tuh biasanya saya diskusikan juga sama guru-guru gitu. Jadi kami karena sedikit lebih solid gitu dengan guru gitu kan, komunikasinya lancar, dan kami enggak kayak itu antara saya dengan guru tuh kayaknya nggak ada gap gitu kan. Jadi sama aja gitu, walaupun di sisi tertentu tetap ada perbedaan kepala sekolah dengan guru gitu. Cuman kalau untuk memutuskan sesuatu yang berkaitan dengan murid, berkaitan dengan pembelajaran gitu kan, biasanya saya orangnya tipenya agak terbuka dengan guru, nggak otonom istilah itu otoriter gitu kan. Jadi apapun kasusnya biasanya saya diskusikan dengan guru-guru yang ada gitu. Luar biasa sekali ya Bu. Nah sekarang selain dari langkah-langkah Ibu sebutkan tadi, prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan? Langkah-langkah atau prosedur apa yang Ibu lakukan untuk pengambilan keputusan selama ini selain dari yang Ibu sebutkan tadi? Kalau mungkin banyak cara-cara langkah-langkah yang saya lakukan untuk mengambil keputusan, tapi kalau dikaitkan dengan kasus tadi, biasanya pengambilan keputusan ini nanti awalnya
saya diskusikan dulu sama orang tuanya. Jadi saya tahu, tanyakan dulu seperti apa keadaan yang sebenarnya, kenapa dia belum bisa melunasi misalnya kan, apa kendalanya gitu. Nanti kami cari jalan tengah, supaya karena kami, saya sendiri walaupun mungkin uang pendaftaran itu penting, tapi lebih penting anak itu yang sekolah gitu. Iya, betul. Jadi kalau seandainya cuman gara-gara sedikit kekurangan uang pendaftaran anak ini ketinggalan pelajaran, itu paling kami utamakan. Jadi oke lah, seharusnya hal yang seperti itu bisa didiskusikan. Yang penting anak ini sekolah dulu gitu. Iya. Jadi seperti itu yang biasanya yang saya lakukan. Baik, ya, selanjutnya yang mau saya tanyakan, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif lah dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus seperti yang tadi, kasus-kasus yang mengandung dilema etika? Kalau kasus-kasus yang lain misalnya Bu, sama kayak tadi itu juga, lebih ke kayak musyawarah ya. Jadi ketika ada kasus dengan orang tua, kami akan melakukan musyawarah dengan orang tua. Ketika ada kasus di sekolah, akan bermusyawarah dengan guru gitu kan. Begitupun dengan kayak umumnya kalau di TK ini kan banyak kegiatan yang di luar sekolah gitu kan, karena kami harus mengikuti puncak tema atau apa gitu kan, dan itu tuh biasanya membutuhkan biaya. Sedangkan TK tidak istilah itu tidak mempunyai sumber pembiayaan yang ada di luar selain dari orang tua sendiri gitu. Dan kebanyakan untuk yang seperti itu tuh memang sekecil apapun biaya yang mau dikeluarkan biasanya memang didiskusikan dulu sama orang tua gitu. Jadi salah satu strategi untuk menyelesaikan permasalahan tuh kalau kami memang lebih ke komunikasi dengan orang tua tadi itu gitu, sama guru juga gitu. Karena saya prinsipnya tidak mau membebankan orang tua dengan hal-hal yang istilah itu pengeluaran yang banyak, karena seperti saya tadi bilang tadi itu background orang tua di sini tuh kebanyakan menengah ke bawah gitu kan, bukan yang menengah ke atas gitu kan. Kalau seandainya hal yang seperti itu tidak dikomunikasikan, tidak dimusyawarahkan, takutnya nanti membebani orang tua itu sendiri gitu. Wah, benar sekali ya Bu, berarti sifatnya kekeluargaan berarti. Iya, Bu, ya. kami di sini lebih ke keluarga. Mungkin beda dengan sekolah yang udah besar gitu kan, dengan kepala yang banyak gitu, dengan karakter yang banyak. Kalau di sini karena kami guru aja masih bertiga atau berempat gitu kan, wali murid pun masih di sekitar kami tinggal, jadi lingkungan sekolah sini, jadi kami kenal gitu, jadi lebih mudah untuk berkomunikasi gitu. Begitupun kalau seandainya ada hal yang mereka tidak sukai misalnya kan, mereka mau komplain, mereka juga menyampaikannya tuh nggak takut gitu, jadi lebih terbuka. Jadi komunikasi itu memang nomor satu gitu di sini. Makanya kalau salah satu tantangan itu memang gimana caranya tetap melakukan komunikasi yang baik dengan orang tua wali murid. Luar biasa ya Bu. Kemudian yang saya tanyakan, selama ini hal-hal apa saja yang Ibu rasakan yang merupakan tantangan? Tentunya pasti ada tantangan dalam setiap Ibu mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Tantangannya pertama ya yang jelas setiap keputusan yang ada di sekolah, kembali tadi seperti saya bilang, yang untuk berkaitan dengan ekonomi orang tua pendidikannya nggak sama, dengan pola pemikiran yang beda gitu kan. Kadang ketika kita membuat sebuah kebijakan di sekolah, seperti yang saya bilang tadi juga, tidak bisa kami langsung memutuskan karena background orang tua yang berbeda-beda tadi. Jadi belum tentu yang satu ini, orang tua yang satu ini paham dengan apa yang kita maksudkan, belum yang satu yang lain juga gitu. Jadi saya ingat satu kegiatan yang kami lakukan tuh, kami kan membuat kegiatan sedekah 1000 sehari namanya. Sedekah 1000 sehari ini kami uang yang terkumpul itu nanti anak-anak membagikan sembako ke orang yang membutuhkan. Awalnya ketika saya mensosialisasikan kegiatan ini, tujuannya apa, maksudnya apa gitu kan, siapa yang mendapatkan bantuan, bagaimana caranya, metodenya seperti apa gitu. Banyak orang tua yang ada sedikit yang berpikiran negatif atau apa gitu kan, tapi setelah itu saya maklumi karena yang tadi saya bilang tidak semua orang tua tuh punya background yang sama, pendidikan yang sama gitu kan. Tapi setelah dilakukan lagi sosialisasi,
tujuannya untuk apa untuk anak gitu, karena saya jelaskan juga salah satu visi kita kan mencerdaskan anak itu cerdasnya tidak hanya IQ-nya aja, tapi juga harus dicerdaskan spiritualnya, emosionalnya gitu. Nah, dengan program Sedekah 1000 sehari ini tercakup semua gitu. Jadi akhirnya setelah disosialisasikan lagi, dipahami lagi orang tua, akhirnya mereka setuju dan alhamdulillah program itu udah berapa tahun jalan sampai sekarang gitu. Itu salah satunya. Jadi kemudahannya mungkin disebut tantangan atau kemudahan mungkin di situ komunikasi tadi. Iya. Luar biasa ya Bu ya, pengalaman yang Ibu alami selama ini ya Bu ya. Nah, selanjutnya saya mau menanyakan nih, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika ini? Apakah khusus dijadwalkan gitu, atau apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat jika bertemu kasus itu, atau Ibu memiliki sebuah jadwal khusus untuk menyelesaikannya? Nah, bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kasusnya tergantung. Kalau ada beberapa kasus tuh yang harus dilaksanakan atau dicari solusinya saat itu juga, kan istilahnya urgent ya. Urgent, kasusnya urgent, harus dicarikan solusinya saat itu juga. Ada juga kasus tuh yang mesti memang ada schedule-nya gitu kan. Misal, ada beberapa kesalahpahaman orang tua yang tidak mengerti dengan peraturan-peraturan di sekolah misalnya kan, itu biasanya di schedule-nya tuh kami akan melakukan sosialisasi peraturan sekolah, misalnya sekali sekali 1 semester atau sekali per 3 bulan di sekolah gitu kan. Tapi kalau seandainya yang kasusnya urgent, itu biasanya langsung dilakukan saat itu juga gitu. Tergantung kasusnya seperti apa. Apakah kalau seandainya melibatkan orang tua, kami akan memanggil orang tua langsung. Dan biasanya kalau memanggil orang tua tuh kami tidak memasukkan istilah memanggil di grup gitu, tapi langsung ke orang tuanya bersangkutan, karena untuk menjaga marwah dari harga diri dari orang tua itu sendiri dan anak juga. Begitu juga dengan kasus anak, kalau seandainya ada anak berkasus dan rasanya harus ditangani saat itu juga, biasanya anak-anak kecil ini tetap dipanggil, walaupun masih kecil ya Bu, yang masih TK, dia udah tahu yang namanya malu. Nanti kalau seandainya di depan teman-temannya tidak diketawai gitu kan. Jadi dari sekarang udah di istilah privasi dia, udah dijaga juga privasi dia. Oke Bu, selanjutnya apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu sebagai kepala sekolah dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut? Yang mempermudah, saya rasa karena semua yang ada di sekolah ini karena mungkin bekerja sama dengan baik gitu kan, baik itu gurunya, baik itu orang tuanya. Saya rasa dengan cara yang tepat itu semuanya mempermudah gitu kan, dengan komunikasi yang tepat, dengan cara yang tepat, itu semua yang mempermudah gitu. Apalagi kebanyakan wali murid gitu kan, dia mempunyai empati yang bagus dengan sekolah gitu kan. Mungkin karena komunikasi tadi ya. Jadi walaupun belakangan kalaupun ada pun kegiatan atau apa gitu, malahan kadang nggak perlu kita yang mengusulkan atau apa, malahan orang tua ini yang mengajukan gitu kan. Guru juga seperti itu, karena beberapa istilah itu dari awal sudah diberikan masukan atau apa gitu, mereka sudah tahu dengan kerjaannya masing-masing, udah tahu dengan kewajibannya masing-masing gitu kan. Jadi saya rasa semua orang, semua yang ada di sekolah ini menurut saya ya mempermudah saya untuk dalam menjalani keputusan gitu kan. Alhamdulillah ya Bu, kalau berarti jadi banyak pengambilan kita banyak yang mendukung lah ya, Bu ya. Oke, yang terakhir nih Bu Yenti. Nah, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik atau refleksi apa yang dapat Ibu petik itu ya dari pengalaman Ibu sebagai kepala sekolah dalam mengambil keputusan yang mengandung dilema etika? Kalau yang berhubungan dengan dilema etika ini, sepertinya yang paling utama tuh ini refleks saya. Kalau saya flashback lagi dengan kasus yang saya hadapi gitu kan, kayaknya kontrol diri gitu. Kontrol diri lebih ke ketika mengambil keputusan tuh
lebih ke empati saya gitu kan. Kadang namanya juga manusia kan, ketika ada sesuatu yang tidak seperti yang seharusnya kita inginkan, otomatis ada sedikit emosi atau apa gitu kan. Tapi saya pernah agak istilah itu kayak membandingkan, ketika saya memutuskan dengan emosi tanpa pikir panjang hasilnya seperti apa, atau ketika saya dia masalah take a break, ambil nafas sebentar, atau pergi dulu sebentar gitu kan, nanti kalau udah agak tenang gitu kan baru ambil keputusan, atau mungkin besoknya juga ambil keputusan biar lebih tenang gitu kan. Hasilnya beda, jadi mungkin refleksinya tuh di situ mungkin. Jadi ketika saya rasa waktu saya yang emosi itu sebuah kesalahan bagi saya, dan itu mesti diperbaiki, karena semua orang juga semua dalam proses ya Bu ya, belum tentu kita semua ini udah bagus keputusannya, udah bagus kepemimpinannya gitu, semuanya dalam proses. Jadi tapi dari kasus yang saya alami, menurut saya itu yang paling utama. Jadi kadang kalau udah emosi kita hasilnya akan berbeda dengan kalau membuat keputusan dengan tidak emosi. Iya, benar-benar. Luar biasa sekali Bu wawancara kita hari ini ya. Banyak sekali pelajaran yang saya dapat, yang mudah-mudahan nanti bisa saya terapkan sebagai pemimpin pembelajaran, entah itu untuk diri saya sendiri ataupun saya terapkan nanti di kelas atau sekolah saya. Nah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Febrianti. Terima kasih banyak atas ilmu dan waktunya. Kalau gitu saya permisi dulu ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Bu, ya. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam Bu izin. Terima kasih ya Bu sebelumnya sudah mengizinkan saya untuk datang ke sekolah Ibu. Sama-sama. Jadi begini Bu, rencana saya mau mewawancara Ibu untuk mengetahui beberapa cara tips lah untuk pengambilan keputusan yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang kita pegang teguh sebagai Ibu sebagai kepala sekolah. Tentunya nanti dalam sehari-hari mungkin ada dilema yang Ibu alami gitu. Mungkin ada kasus-kasus yang bertentangan antara harus mengikuti peraturan atau harus mengikuti rujukan moral, atau harus tertekan oleh bagaimana etika, seperti itu. Ada dilema lah ibaratnya ya Bu. Jadi saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Mudah-mudahan pertanyaan ini dapat menjawab keingintahuan saya sebagai orang yang baru belajar gitu. Mudah-mudahan Bu. Oke Bu, yang pertama yang ingin saya tanyakan, selama ini bagaimana Ibu ya gitu ya dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Kalau kasus dilema etika atau rujukan moral di sekolah ini, biasanya untuk mengidentifikasinya, Ibu kan melaksanakan supervisi kelas, kemudian supervisi sekolah secara itu pagi berkeliling dulu ada permasalahan enggak. Jadi seperti itu kita tahu bagaimana sepintas guru menghadapi anak-anak yang berbagai macam karakter di dalam kelas. Dari situ Ibu bisa menilai sikap guru-guru dalam menghadapi anak-anak. Mungkin itu Bu. Oh iya ya. Kemudian Bu yang ingin saya tanyakan, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, atau sama-sama mengandung nilai kebaikan. Ya, biasanya Ibu kalau dalam memberikan program atau kebijakan-kebijakan sekolah itu Ibu sampaikan di dalam rapat bulanan atau rapat periodik itu dari hasil evaluasi pelaksanaan PBN. Kemudian ada program, tentu program yang kita berikan mengacu ke hal kebajikan berdasarkan program Dinas Pendidikan. Nah, kalau Ibu sampaikan program-program ini, kemudian secara klasikal dalam rapat periodik itu nampaklah di situ teman-teman guru yang mendukung, yang sangat menerima program tersebut, dan bahkan sudah bisa kita nilai siapa-siapa dari mereka yang sudah membayangkan apa langkah-langkah yang akan ditempuh. Itu secara klasikal mungkin Bu.
luar biasa ya Bu. Kemudian nih kalau boleh saya tahu, bagaimana langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini selain yang sudah Ibu sebutkan tadi? Ya, itu satu. Yang kedua, kadang-kadang ada program yang menjurus kepada guru agama. Itu Ibu sampaikan dengan guru agama saja. Nah, itu di ruangan Ibu. Ini ada program, contohnya ada program praktis di sekolah. Bagaimana cara ibu-ibu membagi tugas, siapa yang membuat program, siapa yang melaksanakan, siapa yang membantunya. Seperti itu di dalam ruangan Ibu. Kalau itu lebih spesifiknya. Tapi kalau kebijakan yang sifatnya secara keseluruhan, itu Ibu sampaikan dalam rapat. Oh begitu ya Bu ya, berarti ada bagian-bagiannya berarti ya Bu ya. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang mengandung dilema etika ini? Kalau hal yang untuk mengambil keputusan, biasanya Ibu, kalau guru-guru yang melaksanakan dengan baik, itu Ibu beri motivasi, support melalui hasil evaluasi. Bagi yang tidak, itu tentu ada beberapa teman guru kita yang kurang mendukung. Biasanya itu Ibu diskusi secara pribadi. Setelah Ibu pelajari, ada catatan-catatannya, maka Ibu memanggil ke ruangan Ibu saat mereka tidak ada jam atau kosong. Itu kami berdiskusi apa betul permasalahannya sehingga beliau ini tidak mendukung apa yang Ibu programkan. Jadi nanti mereka akan menyampaikan kesulitan-kesulitannya. Biasanya Ibu kalau kesulitan itu merasa menurut Ibu beliau bisa menanggulanginya, Ibu akan support terus supaya beliau itu mau melaksanakan. Tapi kalau memang secara personal dia tidak punya kemampuan dalam hal itu, maka Ibu biasanya minta pendapat apakah boleh digantikan atau dilaksanakan oleh orang lain. Sudah luar biasa sekali solusinya Pak. Jadi kalau guru dipanggil mungkin dia lebih terbuka ya. Nah, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini Bu? Atau Ibu langsung menyelesaikan di tempat jika nampak sama Ibu ada dilema etika tersebut? Dan bentuk prosedur seperti apa yang Ibu lakukan? Biasanya tidak ada jadwal tertentu, hasil dari evaluasi itu sudah nampak. Kemudian Ibu akan biasanya Ibu telepon, Ibu chat. Nah itu kapan kita bisa berdiskusi. Jadi beliau yang menentukan. Biasanya bertanya ada apa Bu? Ada yang akan kita bicarakan atau ada yang akan kita diskusikan. Boleh Bu, hari itu saya kosong. Maka beliau menentukan, saya mengikut karena waktu luang saya lebih banyak daripada guru kelas. Jadi kalau misalnya sudah ditentukan waktunya, misalnya beliau itu saya panggil ke sini. Di sini nanti kami akan berdiskusi, istilahnya 4 mata lah, face to face. Jadi dia lebih gamblang menyampaikan apa-apa keberatannya. Jadi saya pun lebih leluasa menyampaikan apa-apa solusinya. Mungkin itu berizin. Ya Bu, yang saya mau tanyakan selanjutnya adalah adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah dan membantu Ibu dalam mengambilkan keputusan-keputusan yang menyangkut dilema etika? Yang sangat membantu itu support dari kawan-kawan. Jadi persentase yang Ibu perhatikan, persentase yang mendukung tentang program-program baik yang berkaitan dengan dilema etika atau hal yang lain, itu lebih banyak guru-guru ini berpikir positif, mau mendukung program-program itu. Jadi yang support dari mereka ini yang lebih menguatkan Ibu, lebih menguatkan Ibu. Jadi yang belum mungkin yang belum tergerak untuk melakukan kebajikan itu, biasanya kami memberikan contoh teladan aja. Lama-lama insya Allah mereka pasti akan mengikuti. Nah. Iya. Baik Ibu. Nah yang terakhir nih Bu yang mau saya tanyakan nih. Nah dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik? Nah, dari pengalaman Ibu sendiri atau refleksi lah bagi Ibu dalam mengambil keputusan yang mengandung dilema. Jadi pelajaran yang bisa Ibu ambil mungkin Ibu mempelajari, merefleksi diri juga.
bahwa mungkin tidak setiap kebijakan atau kebaikan yang kita sampaikan kepada seorang bisa ditanggapi dengan positif. Pasti ada beberapa teman yang kurang mendukung. Kita harus paham juga mengapa mereka kurang mendukung. Nah, dipelajari itu apakah karena keterlambatan memahami atau tidak adanya kemauan untuk berubah atau hal-hal apa yang membuat mereka itu kurang mendukung tentang kebijakan-kebijakan yang kita berikan. Di situ ibu belajar sifat-sifat anggota, sifat-sifat teman-teman guru, bagaimana karakter masing-masing. Jadi kalau sudah kita paham karakter teman-teman kita, maka kita akan lebih mudah mencarikan peluang-peluang untuk memasukinya. Mungkin itu Berince. Luar biasa ya Bu hasil wawancara kita hari ini. Alhamdulillah saya dapat banyak pelajaran ini Bu, yang insya Allah nanti saya terapkan kepada diri saya sendiri maupun nanti sebagai pemimpin pembelajaran di kelas. Terima kasih banyak ya Bu ya atas waktu dan ilmunya saya ucapkan. Kalau gitu saya permisi dulu. Saya ucapkan ya Bu. Assalamualaikum ya Bu. Waalaikumsalam. Silakan Berince. Assalamualaikum Pak. Terima kasih ya Pak sudah mengizinkan saya untuk melakukan wawancara dengan Bapak. Kalau boleh saya mulai dengan pertanyaan lagi Pak. Boleh. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, apakah Bapak selama menjadi kepala sekolah ini ada menghadapi masalah-masalah dengan murid Pak? Iya tentu. Kalau di sekolah itu biasanya banyak asal-asal murid. Contoh siswa itu datang ke sekolah tapi tidak masuk. Ya cabut berarti ya Pak ya. Jadi biasanya seperti itu biasanya terlihat masalah itu setelah guru piket mengabsen, ada laporan dari lokal ke guru piket. Jadi guru piket biasanya pertama melaporkan ke wali kelasnya, jadi supaya diproses. Jadi sudah dilaporkan, tentu wali kelas itu biasanya bagaimana caranya, tentu dia lebih tahu dia bagaimana sekarang ini. Ada kadang-kadang dia memanggil orang tuanya dulu atau diselesaikan dulu dengan dia sendiri. Kalau misalnya dia tidak bisa menyelesaikan itu, baru misalnya dipanggilnya orang tuanya untuk berkonsultasi di sekolah. Jadi misalnya kalau sudah dipanggilnya, misalnya sudah diberi nasihat, sudah dibawa permusyawaratan dengan orang tuanya, apa masalahnya di sana sudah tahu misalnya wali kelas itu masalahnya, sudah disampaikan ke si anak bagaimana masalahnya. Jadi kalau misalnya sudah diapa itu, besoknya berulah lagi misalnya. Berulah lagi, anak ini sudah disampaikan, kan tadi kan sudah dibuat perjanjian misalnya dia tidak mengulang kembali gitu. Iya betul. Ternyata sudah seminggu berjalan terulang kembali. Nah, jadi kalau seperti itu biasanya wali kelas itu memanggil yang kedua kalinya. Nah, jadi yang sudah kedua kali, misalnya sudah dipanggil kedua kalinya orang tuanya itu tidak juga berubah. Baru biasanya di SMP kita ini biasanya kalau sudah 2 kali baru diserahkannya ke BK. Jadi BK inilah kadang-kadang yang secara detail dengan ilmu mereka barangkali bagaimana caranya, ini mereka lah yang membimbing anak ini sesuai dengan bimbingannya. Kan kadang-kadang guru BK nambah saya itu biasanya mereka itu menjemput bola. Mereka itu kadang-kadang kunjungan orang tua. Jadi kunjungan orang tua biasanya BK ini sering mereka lakukan. Sudah juga ada di sana. Kadang-kadang sudah kunjungan orang tua, kadang-kadang ada juga masalah juga biasanya. Masalah juga lagi anaknya. Jadi yang terakhir barulah nanti
ke kepala sekolah itu. Ya. Kalau ke kepala sekolah itu adalah terakhir, Iya, iya. nah, itu dia kepala sekolah. Panggil orang tuanya, duduk bersama dengan wali kelas, guru BK dan sebagainya. Dari wali kelas melaporkan masalah si anak ini, guru BK juga melaporkan. Jadi tentu di sanalah nanti berdiskusi. Jadi nanti bagaimana nantinya diskusikanlah di situ, ditanyalah anak apa maunya dan sebagainya. Bagaimana orang tuanya, apakah anak ini kita bina terus dan sebagainya, di sanalah nanti bisa kita cari jawabannya ya. Jadi biasanya kalau sudah dipertemukan guru atau apa tadi ya, wali kelas, guru BK, orang tua murid, sudah duduk sama-sama biasanya dapat itu keputusan mereka. Jadi biasanya kalau kepala sekolah itu, kalau aturannya tidak boleh mengeluarkan anak. Oh ya Pak. Kami tidak boleh mengeluarkan anak. Jadi dari musyawarah itu, orang tua inilah yang nanti akan memberikan keputusan apakah mau ingin memindahkan anaknya atau masih ingin bersekolah di sekolah kita gitu ya. Jadi biasanya kalau sekolah itu, kalau orang tuanya masih ingin juga dibina, tetap kami bina. Jadi, kalau misalnya orang tuanya, kadang-kadang orang tuanya kan malu juga kadang-kadang kan, sudah lebih ya kan, dipanggil sekian kali dan sebagainya. Jadi dia menyerah kadang-kadang. Nah, jadi dia kadang-kadang memindahkan anaknya seperti itu. Iya iya. Oh iya iya. Jadi dia minta surat pindah. Jadi itu ruang kali Yang terakhirnya. yang terakhirnya. Pak, ya? Kalau dia masih butuh dibina, tetap kami bina. Tetap dibina. Tidak mungkin. Iya, betul. Oh begitu. Berarti itulah istilahnya langkah-langkah atau prosedur yang Bapak ambil kalau kita ada anak yang masuk di sekolah ini ya Pak ya. Nah, kalau menurut Bapak selama ini selain dari yang dapat jabatan di atas itu, apa hal yang efektif nampaknya dalam melanjutkan keputusan ini? Ya seperti itu, musyawarah itu Musyawarah berarti ya Pak ya. Oh. sudah dimusyawarahkan dengan yang berkepentingan baru terakhir kan itu. Nah, dalam mengambil keputusan untuk kasus-kasus yang seperti Bapak sampaikan tadi, ada nggak Pak Bapak mengalami tantangan lah, ibaratnya dari mana itu datang tantangannya? Iya, kalau sudah semuanya sudah dalam proses, alhamdulillah tidak ada. Tidak terlalu banyak dari Pak ya, karena semuanya sudah diselesaikan melalui musyawarah. Iya, sudah on proses. Oke. Nah, selanjutnya Pak, ini saya tanyakan lagi, misalnya Bapak menemui kasus yang berdilema ketika seperti tadi gitu ya Pak, apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau Bapak membuat jadwal khusus dulu untuk menyelesaikannya Pak? Iya, berjenjang lah. Kalau seperti itu kan berjenjang dari wali kelas, Guru BK, di ya Pak guru ya? BK, terakhir duduk bersama kepala sekolah, orang tua murid, Iya, iya. wali kelas dan semuanya. Baru di sana lah nanti keputusan terakhirnya ditanyakan betul orang tuanya, siswanya dan sebagainya. Baru disitulah nanti akan ini. Jadi kita tidak bisa mengeluarkan anak yang orang tuanya apakah perlu masih ingin dibina atau tidak. Yang jelas sekolah itu harus tidak boleh mengeluarkan, tetap kami bina. Nah, tapi kalau misalnya berkeputusan orang tuanya berkeputusan dipindahkan, Mau dibantu ya Pak? kami bantu untuk memindahkan. Ya luar biasa ya Pak ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, dalam Bapak mengambil keputusan dalam kasus-kasus seperti atas, seperti Bapak sebutkan itu, ada nggak Pak seseorang atau ada nggak faktor-faktor yang mempermudah Bapak lah untuk mengambil keputusan itu? Kadang-kadang kita itu sebelum mencari keputusan, kita berkolaborasi dulu dengan wakil, BK, Itulah yang membantu Bapak gimana ya Pak ya. Yang ini terakhir nih Pak ya. Nah, dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan tadi, ada nggak Pak pembelajaran yang dapat Bapak petik sendiri dari pengalaman Bapak dalam menyelesaikan kasus? yang jelas sesuatu masalah itu tidak boleh kita tidak boleh kita
apa namanya menjak yang buruk dulu. Ini ya Pak ya. Ya. Faktornya itu anak itu nakal ada banyak-banyak. Adik. Itulah berarti yang Bapak dapat dari kita melihat dulu kepada pribadi anak sebenarnya Pak ya. Wah, nampaknya udah selesai wawancara kita hari ini Pak. Terima kasih atas ilmunya. Saya sudah dapat banyak ilmunya nih Pak. Mudah-mudahan ilmu yang Bapak berikan ini dapat saya terapkan nanti sebagai pada diri saya pribadi sebagai pemimpin pembelajaran baik di kelas maupun di sekolah ya Pak. Ya, amin. Oke, terakhir saya ucapkan terima kasih banyak